panitia lain yang sudah mengundang saya dan beberapa pekan yang lalu. Saat itu Ketua IKADIN Dr. Iqbal menghubungi saya ketika saya sedang berada di Jakarta mengikuti acara LAPTAH, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Presiden dan seluruh Ketua Mahkamah Agung di berbagai negara sahabat. Dan saya menyatakan sedia dengan catatan harus hari Selasa dan harus jam segini, karena di atas itu saya tidak bisa karena sudah teragenda di acara-acara lain. Saudara yang saya hormati, oleh panitia saya diminta untuk mengisi materi hukum acara peradilan agama. Saya pikir hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi, ternyata ini materi yang dimintakan. Saya siap karena sarjana hukum itu menurut asasnya adalah dianggap menguasai hukum. Kalau hakim dianggap pintar gitu, meskipun tidak pintar gitu, asasnya kan itu kan. Jadi hakim dianggap pintar gitu. Jadi sebenarnya yang advokat. Ini untuk itu saya perlu tahu tentang latar belakang teman-teman dulu. Tapi ada dua peserta yang kurang saya senang melihat itu. Yang di belakang ada kacamata itu, coba diri dulu. Siapa? Ya. Kemudian yang cewek sebelah itu, coba keluar dulu sebentar. Ya, keluar dulu. Keluar dulu sebentar. Saya kurang senang lihat dua orang itu. Ya. Baik. Teman-teman semua, ini ada yang bagus guys. Saudara, jadi advokat itu otak itu harus jalan, ya, bukan emosional. Knowledge itu jalan ya. Jadi ketika saudara ada di ruangan ini, yang pertama diperhatikan itu adalah materi, tertuju ke sini, hilangkan di luar sana. Demikian pula saudara, kalau praktek di peradilan, maka yang fokus perhatian itu adalah kasus yang ditangani. Kalau saudara bercabang-cabang, itu menjadi petaka bagi saudara, bagi kliennya. Ya, coba suruh masuk kembali dua. Kamu berdiri. Ya. Suruh masuk dua orang. Itu lagi dipanggil. Masuk. Ada apa-apa? Ayo masuk cepat. Sudah masuk? Duduk kembali, Pak. Ya. Bapak, tolong berdiri, Pak. Saudara, coba bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada hari ini teman-teman serius mengurus bangsa ini. Bangsa ini banyak masalah. Jadi kita harus selesaikan masalah bangsa-bangsa ini. Terima kasih.
Semangatnya saya terima, tapi kasus 2 orang itu apa tanggapan saudara? Kasus yang tadi, Ya, 2 orang itu. mungkin Dan tidak ada hukum, mana ada hukum mungkin. tidak memakai seragam yang benar. Oke, Bapak silakan ngomong kasus 2 orang itu. Apa adanya ya. Silakan Pak. Siap. Mungkin ingin penampilannya. Penampilannya. Ya. Duduk Pak. Ada yang bisa bicara? Siapa yang mau bicara? Ah, itu dia. Ya. Diri Pak, ini Pak, biar gagah. Silakan Pak. Jadi ini kan perlu penegakan keadilan karena dia tidak punya salah, tidak tahu disuruh keluar. Ya. Jadi seharusnya harus diberikan apa sanksi kesalahannya dia disuruh keluar. Ya. Jadi langsung disuruh keluar soalnya. Jadi seperti itu. Ya, siapa namanya? Samsudin. Coba catat. Yang lain? Nah, ini Bapak silakan Pak. Ngomong keras Pak, nggak usah takut malu-malu. Jadi pertama saya terima kasih, ini memang karakter orang timur seperti itu ya. Nggak usah terima kasih ya. Mana ada Artinya, terima kasih. maksud saya begini bahwa Bapak itu konsisten komitmen. Tadi kita diberikan materi tentang bagaimana penampilan seorang Ya. lawyer, gitu kan. Jadi saya melihat memang ada jilbab ini yang terbuka, gitu kan, ke samping. Kemudian ini mohon maaf rambutnya, kemudian pakaiannya. Nah, itu cara pandang Bapak. Terima kasih. cara pandang saya. Terima kasih. Yang lain? Ya. Silakan Bapak. Nama Bapak? Awal lupa hakim, Ya. Siapa? lupa hakim. Ah, silakan Pak Lukman. Yang pertama terkait dengan permasalahan dua rekan kita secara kalau kita sebagai penegak hukum kita harus tahu dulu apa kesalahannya. Jadi dasar kita berpikir adalah apa kesalahan yang telah dilakukan oleh dia. Oleh 2 orang itu. Iya, apa ya? Oke. Saya catat dulu. Lukman. Baik, saudara saya boleh begini. Boleh Pak. Masa kalian tuh biarkan teman-teman itu diusir dari ruangan? Orang tak tahu salahnya. Ayo. Masa begitu, advokat? Kan kalian protes saya itu. Tiba-tiba orang itu disuruh keluar. Nah, ada urusan dengan rambutnya itu kan dia bagian dari kebudayaan, bagian dari seni dia. Oh, proses Pak, jangan begitu lain kali. Catat nama saya. Kan orang cantik kayak begitu tiba-tiba diusir begitu. Oh, iya. Apa salahnya dia? Ya kan? Masa pengacara ini diam semua coba? Nggak kebayang saya coba. Hah? Sedikit, karena Bapak ini kan instruktur pemberi materi, Pak, kita hormati sebagai guru, gitu kan? Tahu saya tidak diskusi Pak. Itu konteksnya, itu konteksnya. Jadi ketika Saya berpandangan ini beda kita refleksi saja. Ya baik. Jadi itulah salah satu contoh. Ketika ada kezaliman itu, maka kalianlah ya berdiri di depan itu. Bapak Zoli Pak. Kan itu. Itu bagian. Ini kan fenomena terjadi di bangsa ini. Ketika ada masalah, ya kita tidak boleh mendiam pada itu. Kita berdiri di depan itu. Ada kasus pembunuhan, tapi didiamkan. Apa mau didiamkan begitu? Ketika advokat diminta bantuan, ya Pak Lukman atau Lukman tadi, apakah Bapak mendiamkan begitu? Ketika ada orang yang minta bantuan, kita maju dan ambil di depan itu. Ya, itu terima kasih ya Pak. Siapa namanya Pak? Catat. Dengan Pak siapa? Baik, terima kasih ya. Jangan dimasukkan dalam hati. Ya, hati kalian masuk ya. Asik Bapak. Itu Pak. Semuanya. Semuanya. Saya berharap saudara dulu semua menjadi advokat yang baik. Amin. Saudara, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan the living law. Hukum itu hidup. Siapa yang menyangka pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem atau syarat tentang pemilihan umum, kemudian judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi diturunkan angka itu dari 40 tahun dengan mengatakan
tafsir terhadap pasal itu sepanjang yang bersangkutan berpengalaman atau menduduki jabatan sebagai kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Diuji materi di sana. Tidak pernah terbayangkan itu. Itulah yang dimasukkan the living law. Saudara, kasus Raffi Ahmad ya, yang terseret kasus narkoba ya 3 tahun yang lalu. Saat itu pendamping pengacaranya adalah Hotman Sitompul, pengacara kawakan yang luar biasa, yang mampu menggunakan filsafat hukum sehingga membebaskan kliennya itu dari ancaman hukuman pidana. Ya. Di dalam hukum normatif di pasal 1 KUHP itu ada disebut, coba ada siapa yang bisa? Pasal 1 ayat 1. Kasih Allah. Tidak ada hukuman kecuali terhadap orang yang bersalah. Ya, yang lain siapa yang bisa sempurnakan bahasa Bapak siapa? Lalu Hasanuddin. Ada yang Masnun Hambali. Masnun Hambali. Coba yang lain bisa sempurnakan itu. Ya, silakan Pak. Tidak ada suatu aturan hukum yang dapat menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Pak siapa? Sirajul Munir. Sirajul Munir. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nangkang kutana dia tak ada. Seseorang tidak bisa dihukum Halo. atas perbuatannya itu Halo. sebelum ada norma yang mengatur tentang Dia perbuatan. datang deh. Ya kan? Ya. Makan ya. Mudi dan Ya harus makan karena udah dengan tanggungan dia. Gitu. Ya kan Pak? Nah. Tapi kasus Raffi Ahmad itu dia menggunakan narkoba Pak. Padahal narkoba diatur di undang-undang apa? Undang-undang narkotik. Kan diatur di situ Pak. Tapi kok bisa dia bebas? Apa dia karena banyak duit? Apa karena dia figur yang terkenal? Ya? Atau karena artis sehingga dia bebas? Hah? Tidak. Yang membuat dia bebas ada kalian. Bapak-bapak yang terhormat ini yang bebaskan. Di dalam undang-undang narkoba itu ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman sekian tahun, pilihannya. Tapi jenis narkoba yang dipakai Raffi Ahmad tidak diatur di dalam undang-undang itu Pak. Meskipun para ahli mengatakan semua jenis narkoba tetap narkoba, tetap racun yang membunuh, yang mematikan, ya kan? Iya Pak, tapi kita di negara kita ini kalau Hankelsen itu jelas. Iya. Iya kan? Hukum itu kan stick, diatur secara rigid. Dan kita kan mengandung asas hukum normatif. Ya kan? Sehingga jenis narkoba yang dikonsumsi tidak diatur di situ. Tidak diatur di undang-undang itu. Dilihat sebenarnya nggak ada jenis narkoba yang dipakai itu. Panggil ahli pengadilan. Ini apa nama narkoba ini? Nama sabu ini, narkoba ini. Dijelaskan namanya ini. Kemudian dilihat di pasar ada nggak? Tidak ada. Bebas dia. Itulah hebatnya Hotman Sitompul. Saya berharap saudara kawan-kawan di sini bisa menggunakan knowledge ini, otak ini. Asyara. Ini Bapak belum apa-apa sudah tanya silakan. Enggak, saya senang kok. Karena begini Pak, di dalam aturan itu kan ada analogi Pak. Ya. Jadi kan kalau ini narkoba, walaupun dia tidak diatur dalam undang-undang jenisnya, tapi analogi itu kan narkoba. Berarti hukum itu sebetulnya tak hukum. Ya, tapi kenyataannya putusan pengadilan itu sudah ikrah falastin. Itu. Putusan pengadilan itu sudah ikrah falastin. Iya Pak. Bapak mau ngomong apa? Dalam tanda
Jadi yang lain dulu Pak. Nah itu, kelihatan bos. Masalah hukum memang kalau kita berbicara jenis maupun bahan dari kita berbicara kasusnya Rafi tadi ya. Ya. Tadi ya. Memang jenis-jenis narkotika itu kan berbagai jenis macam. Cuman gugatan yang disampaikan dan sampai akhirnya memenangkan suatu Bukan gugatan, mana ada gugatan. kasusnya ini sampai dimenangkan sama kasus sama pengacara. Nah, saya dulu semua. Cuman kita kan dalam tanda petik Pak. Apakah itu karena kehebatan advokatnya dalam berbicara hukum atau ada apa di belakang itu? Itulah yang jadi Ya, tetap saya menganggap advokat hebat karena dia mampu menguraikan detail sehingga meyakinkan hakim. Saya sebagai kalau saya yakin itu advokat itu benar secara etik, secara logik, knowledge-nya kuat, saya menangkan perkara itu. Kalau tidak, setelah perkara itu. Atau kalau kabur, saya niat memvoklat perkara itu. Apa? Mau apa? Ayo. Kalau ente sebut protes saya, boleh protes, tapi protesnya konstitusional. Banding. Iya, banding. Ya kan bisa kasasi. Kan begitu Bapak. Tiba-tiba kalah kita calon presiden kita, kita mau ngamuk gimana coba? Ya negara memberikan instrumen, ya toh. Ya mungkin kita punya pasangan 3 itu kan ada yang beragam kan, ya kan? Ada yang 4, 5, 6. Bapak kosong berapa Pak? Hah? Aku rahasia saya Pak. Rahasia saya. Tapi yang menarik, kamu Pak Dani, kamu hanya quick call. Kalau yang kalah, yang tidak puas, kita yang ada di sini harus melakukan satu upaya secara konstitusional. Itu seorang negarawan Pak, bukan nggak mau di jalan. Coba kita demo di jalan coba. Macam ibu hamil mau ke rumah sakit coba. Tapi itu juga diatur oleh undang-undang. Iya, betul. Iya, jadi tidak salah orang memberikan. Saya tidak menyatakan salah. Iya. Jangan Tadi Bapak seolah-olah ini kan ada macet, ada itu diatur. Jadi ada jalan yang harus jalan konstitusional, ya. Yang diatur di undang-undang itu ada melalui Bawaslu, melalui Mahkamah Konstitusi. Ketika Bawaslunya mandul, kemudian mahkamahnya sudah ketahuan kecoret seperti Kalau apa? itu- Itu kan harus di jalan kita. Ya, kalau itu pasal 28 ayat 2. Undang-undang dasar. Mungkin kan? hal-hal Bisa seperti ini ngomong. sebenarnya kita kembalikan ke strategi sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu Bahkan impeachment Jokowi. apa-apa. Masulkan Itu konstitusional juga, Pak. Dalam sejarah itu pun ada pun 18. Baik, kita lanjut lagi. Kasus yang ketiga, ini sudah 2 kasus ya. Kasus pertama apa tadi? Raffi Ahmad. Oh iya, orang bisa keluar. Keluar tanpa alasan. Yang kedua, Narkoba. sekarang kasus yang ketiga. Ini pengantar kita sebelum masuk materi pokok. Tapi mohon izin Pak, dosen yang mau berikan pengalaman sedikit di lapangan. Apa itu? Ada masalah ini sudah yang kaitan dengan kami. Yang mana itu? Terima kasih Pak, langsung terus saya akan memberikan mohon petunjuk kepada tinggi Bapak bahwa saya itu waktu ngajar di Universitas Setia Bima, saya dikeroyok oleh semua mahasiswa. Saya mengatakan pasal 84 pidana. Di sana mengatakan kalau satu jenis itu dipidana penjara, tapi kalau jenis penjara manusia, saya menyetubuhi kuda, itu tidak kena dalam pasal itu Pak. Mohon itu penjelasannya. Ya. Nanti kita diskusikan. Orang saya yang bilang. Sudah tidak diatur dalam pidana Pak. Dan diatur, Bang. Tidak diatur. Kalau ada masalah. Banyak itu Saya kembali ke jawab pokok. The living law. Hukum itu hidup dan terkadang di luar nalar kita. Kasus yang ketiga, ada anak SMP yang dibully habis-habisan di sekolahnya. Terjadi di negeri Belanda.
dibully di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas di jam istirahat. Kenapa dibully? Karena anak itu lahir dalam keadaan cacat. Karena tekanan emosionalnya, dia tanya ibunya, "Bu, dulu dokter yang menangani saya di dalam perut ibu dulu itu siapa namanya?" Namanya dokter A. Lalu dia panggil pengacara, dia panggil Pak Sirat ini. Pak Sirat, tolong gugat dokter itu yang membiarkan ibu saya melahirkan saya dalam perutnya, padahal dia tahu saya dalam keadaan cacat di dalam perutnya. Gugat oleh Pak Surat, Pak siapa? Sirat sendiri kan? Dia buat surat gugatan, lalu dia ajukan di pengadilan di depan hakim di negeri Belanda. Ini kasus 4 tahun yang lalu. Lalu dia gugat. Coba bayangkan, itulah the living law tadi. Hukum selalu hidup saudara. Ya, tidak pernah berhenti. Hari ini Dewan membuat regulation yang mengatur tentang sirkulasi kehidupan berbangsa bernegara. Tapi sehari setelah itu ada kasus yang tidak pernah berhenti dan membutuhkan sarjana hukum yang kualitas yang bisa menyelesaikan kasus itu. Apa yang terjadi? Tidak di Belanda. Dan ternyata dikabulkan itu gugatan itu, dikabulkan oleh hakim dengan argumentasi Pak Sirat yang kuat dan meyakinkan hakim itu. Maunya jangan dilahirkan. Maunya dia tidak mau. Kenapa harus dilahirkan saya ini dalam keadaan cacat seperti ini? Padahal kamu tahu bahwa di dalam perut ibuku saya dalam keadaan cacat. Coba bayangkan itu. Tidak ada orang bisa bayangkan. Itulah yang saya maksud itu bahwa the living law. Sebentar dulu. Kasus yang keempat. Materi nanti kalau diselah terus. Seru nih. Kasus yang keempat terjadi 3 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Cibinong, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Kasus itu adalah kasus permohonan isbat nikah antara Macica Mukhtar sebagai istri siri dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Mudiono. Macica adalah artis ternama, cantik pada saat itu, lebih cantik dari ini. Kalau sekarang cantik kan dia. Jadi mengajukan permohonan ketika status melegalkan status anak yang dilahirkan dari Mudiono. Coba bayangkan itu, the living law. Ya, punya legal standing nggak si Macica Mukhtar sebagai istri siri Tidak punya. menggugat di pengadilan atau meminta permohonan isbat nikah dalam rangka keabsahan anak. Status anak ini yang harus diselamatkan atas pernikahan itu. Ada yang punya kasus seperti itu di sini? Banyak. Oh, berarti bapak seperti Mudiono bapak nih. Seperti Mudiono bapak nih. Kita banyak mengisbat nikah. Banyak mengisbat nikah pasangan yang memang belum punya akte nikah. Jadi anak ibu nanti itu. Ya kalau saya itu saya tahu. Cuma maksud saya ada nggak di antara bapak-bapak yang seperti itu ya. Ada ya? Ada, tapi levelnya di bawah kasus banyak. Ya itu terjadi bapak.
dia meminta agar Atta itu menjadi anak yang sah dari dia begitu kan? Supaya apa? Supaya ada hak-hak yang melekat pada diri anak itu yang diperoleh dari hartanya. Nggak bisa sih karena punya buku nikah, Pak. Itu dia. Isbat ya. Ya kan tugas, Iya. kan itu tugas saudara itu. Tugas kita. Kan saudara punya tugas itu. Bukan tugas hakim. Hakim kan menilai atas dalil saudara. Bapak minta ada masalah itu. Tidak bisa begitu. Asas legalitas itu. Dan itu berlaku pula di hukum acara peradilan agama. Kalau saudara ngomong ngeras doang tidak ada bukti, bagaimana ceritanya itu? Ya kan? Hukum acara itu tidak bisa disimpangi. Ya tidak bisa. Dia itu sesuai the rule of the game-nya. Ya kan? Ya. Begitu. Tidak bisa, wah saya begini pidato di dalam persidangan. Ya. Tapi kalau tidak ada bukti yang mendukung dalil permohonan, dalil gugatannya atau dalil bantahnya, bagaimana itu bisa meyakinkan majelis hakim? Nah itu ya. Baik. Ini bisa di slide. Ada pertanyaan? Oke. Tar, ini dulu. Ini Pak Dokter terkait dengan kasus Nerati Ahmad tadi, di mana dalam hukum pidana ada yang menyatakan ilum delictum nulla pona sine propelia lege morali. Nah, tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, terkait dengan kasus Raffi Ahmad, kenapa hukum tidak membuat peraturan baru tentang tidak adanya tadi hukuman Raffi Ahmad itu? Kenapa? Kan mesti dia bebas tadi. Dia dibebaskan karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Kenapa tidak terburu-buru negara ini membuat hukum gitu daripada narkotika tersebut? Terima kasih. Ya baik. Nah ini semangat tadi Ini menarik ini. dia sudah menemukan asasnya. Ya. Belum delictum apa tadi? Nulla pona sine Ini benar ya. Menarik. Hafal, anak saya itu dia hafal itu. Begitu masuk semester 1 di Brawijaya, Universitas Brawijaya, kita hukum, kau hafal itu. Yang banyak hafal, saya bilang. Ya, karena ya, ilmu yang sangat mendasar di dalam mendalilkan seseorang, ya, saudara ya. Jadi kasus ini saya tidak bisa ulang-ulang. Dalilnya sepanjang belum ada yang mengatur bagaimana kita mau menghukum orang, harus dibebaskan, ya kan gitu. Nah, ternyata kuasa hukum mampu, ya, membuktikan itu. Disitulah kalian itu harus canggih, bapak-bapak, harus canggih menggunakan kemampuannya itu. Itulah manfaatnya membaca buku, membaca filsafat gitu. Sedikit yang Nah, ini yang baru nih. baru. Ya. Yang seputar asas legalitas. Ya. Bagaimana dengan kasus bom Bali, Pak? Kasus bom Bali itu dihukum, bahkan belum ada aturan resmi dikeluarkan oleh negara. Oke. Sudah. Ya. Bom Bali itu adalah peristiwa yang mengerikan di seluruh bumi ini. Karena pelaku itu melakukan pemboman di tempat keramaian dan korbannya itu 200-an orang. Dan 90% itu korban yang meninggal itu adalah warga luar negeri. Sisanya adalah warga kita. Orang-orang yang tak berdosa jadi bunuh, jadi bom di situ. Ya, ingat. Beda pelaku bom dengan pelaku membunuh, dua karakter ini. Ya, jangan saudara-saudara campurkan itu, sehingga hukumannya beda itu Pak. Ya, otaknya jalan ini, jalan tak otak semua ini. Jalan. Bedakan orang yang membunuh dengan cara bunuh bom
dengan orang yang tusuk. Dan perlakuan hukumannya berbeda. Analisa sendiri itu, ya. Saudara, itu pertanyaan itu. Peristiwa bom Bali itu memalukan dan mengerikan. Saya pernah lihat itu tempatnya di di Legian ya. Itu saya pernah sama keluarga lihat betapa tragisnya. Saudara, saat itu Menkumhamnya itu Profesor Yusri. Militer mau ambil alih kasus itu, tetapi tidak ada regulasi yang mengatur. Akhirnya tetap diambil oleh Kemenkumham Yusri. 5 hari dia buat tugas di sana. Dia bertugas di Bali untuk memahami karakter persoalan itu. Lalu disimpulkan membuat undang-undang terorisme. Lalu dibuat seluruh negara itu meragukan kemampuan kita. Akhirnya Profesor Yusri membuktikan dia membuat regulasi, yaitu undang-undang terorisme. Tapi ada yang menarik dan yang sangat kontroversial. Saudara, kita tahu bahwa hukum tidak boleh retroaktif. Ada tahu? Suruh. Tahu retroaktif? Ya. Coba ngomong tadi. Jangan coba. Retroaktif. Tidak boleh berlaku surut. Ya, tuh. Tidak boleh berlaku surut. Saya minta teman-teman bicara. Jangan takut, sampai takut. Orang saya teman partner diskusi. Ya. Ya, Pak ya? Bapak siapa, Pak? Udah senior sekali, Pak. Senior umur. Pak. Jangan diam, jangan takut, jangan kaku. Saya tak mau kaku. Bapak-bapak bukan mahasiswa, tapi teman diskusi. Orang kita langsung saja. Hanya kebetulan saya duluan S2, S3. Dan kebetulan saya HTN, Tata Negara Murni. Dibuatlah undang-undang terorisme. Di dalam undang-undang itu ada pasal satu pasal yang diselipkan berlaku surut 3 hari. Coba lihat aja itu Google. Jadi oleh pembuat undang-undang itu dibuatkan berlaku surut 3 hari atau 5 hari bisa lupa. Berlaku surut 3 hari. Coba bayangkan. Berlaku surut, boleh berlaku surut oleh undang-undang itu, tapi oleh Mahkamah Konstitusi setelah judicial review dibatalkan pasal itu yang berlaku surut tadi. Coba bayangkan. Tapi sudah berlaku di undang-undang ini. Yang kemarin itu yang dipakai itu sudah dipakai untuk mengcover peristiwa yang terjadi itu. Kan undang-undang hari ini nih, karena ya di apa Pak? Dibuat dan diundangkan oleh DPR. Tapi peristiwanya kemarin. Ya kan? Kan hukum tidak bisa tadi asasnya itu retroaktif kan? Tidak boleh berlaku surut. Di belakang itu bisa. Tapi kalau undang-undang berlaku surut. Perlu khusus. Disitulah yang berlaku lex specialis derogat itu. Tapi melanggar asas itu kan? Ya, Melanggar asas. tapi ada norma Pak. Kalau undang-undang bisa disimpangi demi kemaslahatan manusia kan asasnya norma. Kecuali dipakai pribadi saya atau pribadi ada itu. Kan itu yang repot Pak. Sehingga berlaku surut. Apa yang terjadi? Maka di-coverlah pidana bom Bali tadi. Cepat sekali diisolasi Bali itu Pak. Isolasi, tangkap. Indonesia langsung diisolasi semua, laut, darat, udara. Hanya negara melalui militer, polisi tangkap langsung, diadili dengan undang-undang itu. Dan hukuman dia kan sudah selesai.
Apalagi ya kita bicarakan itu kasus sejarahnya. Orangnya sudah diskusi dan inkrah. Iya sudah selesai. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kasih jalan ini mesin ini. Silakan Pak. Ya, yang kita tadi itu Pak belum selesai, itu artinya apakah kemudian ini supaya menjadi jurisprudensi nanti kalau ada kasus macam itu, kan? Memang biasanya kan pejabat kan punya isi 2, 3 itu kan banyak yang yang seri. Bapak gimana? Satu. Satu. Oh, baru satu. Pak, satu dan ada satu. Maksud saya supaya nanti kalau ada kasus seperti itu, karena kan harus ada akte nikah. Bagaimana prosesnya itu kemudian apakah dikabulkan? Bagaimana prosesnya? Ya iya karena kasus tadi kan karena namanya indikasi ini Pak. Dan ada jelas.